Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-10 dan ke-11, yaitu materi yang ke-10 ialah pengertian teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri tes akademik dan non-akademik, menyajikan tes akademik dalam berbagai genre makro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tes akademik dan non-akademik. Tes akademik adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Tes non-akademik adalah karya tulis non-ilmiah atau karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum. Ciri-ciri teks akademik adalah sederhana, padat, objektif, dan logis. Ciri-ciri non-akademik adalah bersifat persuasif, bersifat imajinatif, tidak memuat hipotesis, fakta yang disimpulkan subjektif. Menyajikan tes akademik dalam berbagai genre makro. Ulasan buku. Ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan semacam ini Anda perlukan pada saat Anda menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi, atau artikel ilmiah. Proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal ini memiliki struktur tes pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur tes, pendahuluan, landasan teoris, dan tinjauan pustaka. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel, sehingga strukturnya sama, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-11. Materi yang ke-11 ialah model tes ulasan buku. 1. Model rangkuman. Ulasannya bukan pujian, bukan juga untuk apalagi perbandingan, melainkan semata merangkum utama buku itu secara ringkasan. 2. Model referensi, lebih dari 2 buku. Referensi model ini mengabulkan beberapa buku yang sama-sama temanya penulisannya. Buku-buku itu kemudian diulas saat 2 cara, yaitu dicampur dan diaduk menjadi buta judul dan 1 bahasa. 3. Buku sebagai catatan perjalanan, gaya sensi dengan menyertakan pengalaman referensi, tempat atau ruang, dan buku yang referensi umumnya. 4. Model kritik. Model kritik umumnya kritik hanya elemen dari sensi, namun ada juga yang menjadikan kritik-kritik adalah tujuan utama mengapa referensi itu dituliskan. 5. Model referensi. Ciri-ciri referensi yang paling jamak jika terdapat kartu rana buku, walaupun tulisan itu tak berbicara menimbang secara kerat buku tersebut. 6. Model cerita. Model cerita ini ditulis dengan gaya bercerita, maka tidak heran jika model ini dikenal dengan nuansa serta penulisan referensi. Aspek-aspek penilaian. Aspek-aspek
yang nilai dalam tes ulasan buku diantaranya adalah persamaan dan perbedaan struktur tes dari masing-masing yang diulas. Manfaat tes ulasan: melatih seorang memiliki sifat kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi, melatih seseorang untuk memiliki sifat dan sifat mental yang kuat. Formulasi bahasa, awalan, evaluasi, saran, kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek penilaian. Aspek-aspek yang nilai dalam tes ulasan buku diantaranya persamaan dan perbedaan struktur tes dari masing-masing buku yang diulas. Cara masing-masing ulasan buku bermanfaatkan genre mikro pada tahap-tahapan di struktur tes. Struktur tes ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Formula bahasa: menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian sulit didefinisikan terpisah bisa tetapi pada konteks penilaian. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif, negatif, baik, dan buruk, objektif dan subjektif, setuju atau tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam tes ulasan. Dalam memberikan penilaian yang objektif, penulisan ulasan huruf memperhatikan ada dua faktor, yaitu penulisan ulasan harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang aslinya. Penulisan harus menyadari sepenuhnya maksud dari ulasan tersebut. Baiklah, sampai di sini aja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.